Halo warga Rupa Seni TV, sampai jumpa lagi nih kita di hari apa nih? Hari Rabu, tanggal 15 September 2021. Kali ini kita mau ada ngobrol-ngobrol dulu, interview lah bahasanya sama salah satu seniwati muda banget, asal Jakarta, tapi sekarang tuh sedang ada acara di Jogja. Oke. Kita tunggu aja. Halo. Rap banget nih hubunginnya. I'm so sorry. Bro, keren nggak pakai topi nutupin botak? Kayak anak muda, anak gaul, anak indie. Nggak juga ya padahal. Anak indie nggak pakai topi. Apa kabar? Baik, sehat, baru recover, suara gue hilang dong. Ini di mana namanya? Red Base. Red Base Foundation. Oke, sebelumnya jadi kita tuh kenal di salah satu sekolah yang berkurikulum internasional. Boleh sebutin nama sekolahnya nggak sih? Nggak tahu, sebutin kali ya. Oh ya, oke, di Kemang Pratama, Sekolah Victory Plus. Keren banget, disiplin banget tuh di sekolah situ. Cuman Imes cuman berapa bulan, Mes? 6 ya? 6 bulan gue. 6 bulan, berarti ya kurang lebih kita cukup sering ketemu ya selama 6 bulan itu. Terus Imes ini melanjutkan perjalanannya gitu, melakukan perjalanan dalam dunia seni rupa, lebih fokus lagi ceritanya gitu ya, Mes, kurang lebih ya? Ya. Okay. Lebih mengeksplor tentang dunia seni rupanya yang asli. Oke, nah setelah itu dari Imes keluar, 1,5 tahun kemudian gue keluar gitu. Jadi ya kita sama-sama membuat keputusan yang terbaik buat masing-masing ya. Benar. Tapi kita di sekolah tuh jarang ketemu. Kita deket gara-gara mural waktu itu, ya kan? Yang di Sumarekon. Iya, yang di Sumarekon, betul, sama guru-guru seni yang lain, dan ya, so, dari situ jadi deket ngobrol satu sama lain lah ya. Ya, syukur tuh ada acara itu, keren sih acaranya. Jadi tiap tahun Sumarekon pasti bikin acara dan sekolah tuh dapat jatah satu stall. Terus ya murid dan guru-gurunya ya kolaborasi lah di acara itu. Seru banget. Dari situ baru mulai Imes cukup ini nih intens nih berkaryanya, baru kelihatan, wah kayaknya seru nih orang. Dan ternyata juga ya, entah dunia ini kecil atau kita bergaul terlalu luas mungkin ya. Jadi ternyata Imes itu junior murid gua dulu. Jadi gua punya murid namanya, disebut aja William Kung ya. William Kung. Semoga dia nonton nanti dia nonton. Terus ternyata ya connect semuanya gitu loh. Dan William Kung juga oke banget. Nanti gua beberapa kali itu udah ngubungin dia, Will, gua mau main ke tempat lu dong, di daerah mana, di Sentul apa di mana gitu kalau nggak salah. Oh iya, dia masih manggil gue Sir Philips. Oh, Sir. Jadi udah. Lah, gue manggil juga masih Papil, Philips. Om. Jadi ya, tadi sih waktu di opening gue udah bilang ini seniwati muda banget gitu. Emang iya. Jadi ya itu awal pertemuan kita ya, Mes. Terus ini lagi ngapain nih di Jogja? Kok bisa tiba-tiba nyangsang ke sana? Ada apakah gerangan? Iya, jadi ya gini sih, gue kan kalau misalkan cerita kenapa bisa residensi gitu di sini gitu, sebenarnya gue ngetok pintu sih, gue ngetok pintu manapun gitu. Ya, udah doyan kena masa bodoh nih.
Iya, karena gue bener-bener merangkak dari bukan merangkak, bahkan gue bener-bener baru lahir gitu loh, dan gue nggak tahu katakanlah ranah seni rupa seperti apa dan lain-lainnya gitu. Tanda kutip gue juga tidak punya koneksi atau orang dalam lalalilila sebagaimana yang seni rupa punya gitu loh. Gue Karena bener-bener fresh tunggu, dari nol. potong. Karena lu kuliah di Singapura. Karena gue kuliah di Oke. Singapura, satu itu, dan yang kedua ketika beberapa orang menanyakan gue kayak, Ines kamu kuliah di Singapura, apa yang kamu pelajari seni di Singapura segala macam, gue bilang bahwa jujur ketika gue kuliah di Singapura memang ada beberapa yang gue dapatkan, tapi in term of mungkin koneksi kesenian ataupun galeri etc. gitu ya, itu gue nggak terlalu dapatkan karena 4 tahun gue di Singapura gue bergelut banget dengan kondisi mental gue gitu. Gitu sih. So ya, jadi basically residensi ini gue memang mengetuk pintu dan ternyata Tuhan memberi jalan lah, maksudnya gue dibukakan pintunya dan itu pun ke postpone. Jadi gue tuh apply 2018-ish if I'm not mistaken ya. 2018-2019 karena pandemi ke postpone dan baru residensi tahun ini. Gitu. Gitu. Berarti residensinya mulai berapa lama tuh? Berapa bulan? Gue Dari apply dan bikin proposal residensi untuk 3 bulan. Jadi bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, tapi yang gue apply, maksudnya yang gue apply dan gue bikin proposal itu gue residensi 3 bulan, yang mana gue akan bikin solo exhibition gitu. And this is literally my first time ya, being as an artist residency atau mengikuti program artist residency gitu. Okay. Which is I have no clue dan gue nggak punya gambaran sama sekali gitu loh, residensi kayak apa ya gitu. Galeri seperti apa, lingkungan seperti apa, environment seperti apa, medan seninya seperti apa, gue nggak tahu. 0. Oke, berarti perdana nih ya. Terus selama berarti udah 3 bulan ya? 3 bulan. Nah, selama dari awal, ya kan tadi lu bilang tuh yang nggak tahu mau ngapain sih residensi kan, ya udah tinggal konsepnya udah tinggal datang, toh nanti ada yang ngebrief juga gitu kan, akan ngapa-ngapain nih gitu. Ya cuman ya datang dengan ketidaktahuan. Nah, ada pasti kan ada ekspektasi ya, dari residensi ini gua akan develop, akan berkembang di bagian apanya. Nah, ada nggak sih suka dukanya? Mungkin bukan duka kali ya, lebih challenge yang lu nggak mungkin nggak kepikiran akan harus begini gitu loh. Mungkin kan kita nerka-nerka, paling sih akan melakukan ini tiba-tiba ada, oh ternyata gue harus begini nih, dan itu cukup challenging buat lu. Ada nggak hal-hal kayak gitu, dan itu apa contohnya? Contohnya adalah bagaimana menyesuaikan, beradaptasi dan mencari mungkin beberapa teman yang sefrekuensi itu sih yang susah, karena gue tahu bahwa ini kan gimana ya, skema kesenian di Jogja, skema kesenian nanti di Jakarta, skema kesenian nanti di Bandung dan di tempat-tempat lain itu kan berbeda-beda. Nah sekarang kan yang gue alami itu selama skema kesenian yang berada di Jogja, yang mana secara galeri pun banyak, keseniannya sangat kuat dan kental, dan komunitasnya pun berbeda-beda, frekuensinya pun berbeda-beda gitu. Nah bagaimana lebih susahnya tuh kalau buat gue ya, challengingnya adalah bagaimana gue mencari teman ataupun koneksi untuk bertukar pikiran, untuk sharing, tapi yang juga tidak meremehkan dan tetap menghargai satu sama lain gitu. Karena gimana ya, kesenian itu kan ada yang mungkin lebih ke teknisnya, ada yang lebih ke konsepnya, ada yang lebih ke hahaha, ada yang lebih very much having a deep talks gitu-gitu loh. Jadi gimana gue sebagai personal, sebagai seorang individu yang menyesuaikan ke dalam masing-masing itu gitu, tanpa juga melihat sebelah mata lah gitu. Apapun pengetahuan yang gue terima, apapun tukar pikiran dan apapun yang gue dapatkan selama adanya perbincangan itu, conversation itu, ataupun koneksi hubungan yang gue build ya dari nol kepada mereka, itu ya sebaik mungkin gue filter gitu untuk perkembangan gue baik secara individu gue ataupun nanti kedepannya dalam kesenian gue. Itu sih challenging-nya buat gue. Lebih ke koneksi ya, karena gue sosial banget orangnya. Even though gue introvert nih padahal. Oke, terus ada lagi kalau gue boleh sharing. Ada satu lagi mungkin. Grounded. Mungkin
Mungkin yang pertama malah grounded ya, gue baru nyadar. Yang pertama tuh grounded. Yang kedua baru masalah pertemanan koneksi ini gitu, ada frekuensinya gitu. Kalau yang grounded ini adalah ya gue sedikit sharing aja ya, di mana pas gue awal-awal residensi dan move to Jogja, itu gue sempat terombang-ambing karena di sini keseniannya sangat banyak, arusnya sangat banyak dan kencang. Jadi kalau misalkan gue nggak kuat groundingnya, itu gue akan kebawa sana sini. Baik secara art practice gue, baik secara konsep gue, baik secara nanti visual yang akan gue create gitu. Jadi groundednya itu bener-bener harus kuat banget sih, batangnya itu, apalagi akarnya itu harus kuat banget gitu. Jangan sampai kebawa arus sih sebenarnya gitu. Dan melihat visual atau datang ke galeri, kemudian tukar pikiran segala macam tuh harus tahu batasan antara diri sendirinya sampai berapa gitu. Kayak gitu sih. Gitu. Oke. Nah, itu residensi ini. Nah, sekarang kita masuk ke outcome-nya nih. Pameran kan yang lu bilang tadi. Pameran dari kapan sampai kapan, Mas? 11 September sampai 11 Oktober. Oke. Konsep besarnya apa nih pameran kali ini? Konsep besarnya lebih menceritakan, karena isu yang gue angkat adalah isu tentang kondisi mental ya. Cuman lebih tentang bagaimana orang itu mempunyai keberanian. Kalau di Indonesia keberanian ya mungkin, tapi kalau di luar negeri itu keberanian tuh kan ada dua bahasanya. Satu brave, satu lagi courage ya, encouragement, courage gitu. Nah, bahasa keberanian yang gue ambil dari Inggris itu sebenarnya bukan brave-nya, tapi courage, karena brave itu menurut gue sangat heroik. Kalau encourage itu dia dari kata core. Core itu kalau di bahasa, I think if I'm not mistaken, bahasa Latin ya, itu tuh artinya hati. Jadi bagaimana seseorang itu mempunyai keberanian melalui bahasa si courage ini, melalui hati. Jadi kalau misalkan orang sudah berani, katakanlah mungkin menerima, memaafkan, dan berkata, berperilaku segala macam, tapi didasari kuatnya itu dari hati, dia akan tidak akan terlalu mempunyai atau menerima sesuatu yang negatif gitu loh. Mungkin masuk sesuatu negatifnya, tapi karena dia sudah kayak, enggak, aku begini gitu. Dia udah tahu tentang dirinya dia gitu. Makanya dia berani untuk begini, dan segala macamnya yang menjadi outcome. Itu konsep besarnya sih. Cuman kan along the way ya, selama 3 bulan residensi, gue pun berpikir bahwa, mungkin residensi yang mempengaruhi gue ini mungkin dari kultural Jogja, misalkan kayak gitu. Atau enggak, mungkin dari environment-nya, atau dari behavior-nya, orang-orangnya, mungkin semboyan dan terlalu gitu loh. Tapi ternyata enggak gitu. Dan gue baru menyadari juga 2 bulan residensi, gue baru menyadari bahwa, ternyata yang mempengaruhi gue selama residensi di Jogja ini malah tentang spiritual. Spiritualnya bukan tentang agama ya, agama dalam artian kan, agama itu kan pengkotakan kategori lah ya yang dibuat manusia gitu. Lebih ke pencipta sih, the creators, our creators gitu, yang lebih besar dan lebih omni gitu. Karena kan gue juga pindah ke Jogja ini dalam artian semuanya baru, orang-orangnya baru, environment-nya baru. Terus kalau misalkan di Jakarta gitu ya, everything's very rush gitu. Di sini kan semuanya slow gitu, dijalanin pelan-pelan segala macam gitu. Dan gue merasa bahwa Imes, gue diajarkan untuk semakin peka dan sensitif sih terhadap sesuatu yang tanda kutip tidak terlihat tapi ada, lebih merasakan dibanding melihat hanya sebagai melewati dari badan fisik kita sebagai manusia gitu. Paling gampang misalkan bagaimana, ini kan gue kalau misalkan siang gini kan sebenarnya ya ada beberapa teman, ada mereka, ada Mas Hotip yang di galeri juga gitu. Cuman kan tetap gitu kesannya sepi gitu, karena gue yang biasa di sana yang cas-cisus segala macem gitu. Cuman kalau misalkan diperhatiin kayak ada misalkan paling gampang nih, hal paling gampang, ada ayam kenceng banget tuh ngomong. Itu tiap siang ayam itu bunyi gitu. Kalau malam biasanya apa? Jangkrik. Jakarta mana ini kita dengar jangkrik. Kemudian kalau misalkan di alamnya gitu, di langitnya misalkan paling gampang bintang deh. Gitu, Jakarta udah polusi semua. Di sini masih ada bintang, masih ada bulan terang banget. Mau itu hujan, mau itu panas banget segala macem. Cuman gue merasa dari universe itu, dari alam itu sebenarnya itu yang selama ini menjaga kita. Bukan hanya manusia yang menjaga kita, tapi juga pencipta kita tuh menjaga kita lewat
semesta atau alam yang sebenarnya kalau misalkan kita nggak lihat atau rasakan tuh apa ya, ya sebenarnya udah ada dari lama gitu loh. Cuman kalau misalkan ngomongin dari konsep apa ya, lingkungan ya, kalau di perkotaan itu kan everything is in a concrete form gitu loh. Kalau di sini iya concrete form, but then kayak gitu, masih ada but then-nya gitu. Yang mana mereka masih mempunyai apa ya, dan menghargai apa ya, peranan leluhur kita gitu loh. Misalkan kayak masih ada tuh yang misalkan kayak ngomong sama, kalau dulu kan kayak apa sih namanya, misalkan mau nebang pohon, terus habis itu ngomong dulu sama pohonnya gitu. Nah, gue tuh bukan mengenal sih, maksudnya gue dengar cerita memang ada seniman yang dia itu mengaplikasikan hal semacam leluhur itu ke pengkaryaannya gitu. Dia menanyakan gitu loh, yang mana itu kayak gue nggak dapet nih pengetahuan kayak gini di perkotaan gitu. So it was very apa ya, remarkable lah buat gue gitu, bagaimana ternyata residensi di Jogja ini sangat amat mengasah kepekaan gue bagaimana sebenarnya sang pencipta itu sudah menjaga gue dari gue lahir sampai sekarang gitu loh. Kalau misalkan gue mungkin ya gue tidak residensi di sini atau katakanlah di spesifiknya di Jogja gitu, gue mungkin masih dalam artian gue manusia yang buta sih. Gue masih menganggap bahwa yang menjaga gue itu harusnya manusia. Yang menjaga gue itu harusnya ada orang, ada bentukannya gitu loh. Tapi gue tidak sesensitif itu bahwa enggak kok, makhluk hidup nggak cuma manusia, mes, kayak gitu loh. Dan itu gue dapatkan selama di sini gitu. Ditambah juga gue kan mempunyai background kondisi mental ya. Jadi itu sangat membantu healings gue, yang mana gue pikir healings itu hanya berdasarkan aktivitas manusia dan agama gitu loh. Ya mungkin ada yang sempat mention tentang spiritual things gitu, tapi gue nggak bisa percaya karena gue bukan mengalami ya. Pada saat itu gue masih buta gitu loh. Gitu. Sampai akhirnya gue ke pantai lah. Intinya gue ke pantai, terus habis itu gue nafas, bener-bener nafas yang bukan nafas biasa ya, nafas yang kayak ini loh gitu loh, ini gitu. Kayak lo pada hari itu mau seneng ya udah seneng lah mes gitu. Karena kan gue bipolar ya, jadi kalau misalkan gue seneng, gue tuh sangat aware gitu. Karena gue nggak tahu ini gue seneng atau gue ini cuman hypomanic atau manic episode gue gitu. Cuman at that time ketika gue ke pantai itu, gue seneng dan gue bilang bahwa Imes lo seneng aja, terima resikonya kalau ntar in the next hour atau in the next day you'll get down or depressed gitu, but at least you experience happiness gitu loh. Jangan terkotakkan karena di episode kayak gitu. Jadi ya baru gue garap tuh laporan residensi akhirnya. Ada berapa karya sih, Nes, nih di pameran nih? 12 ya? 12. 5 paintings and then 5 paintings and then 6 drawings for one section and then 1 drawing on another section. Sebenarnya tuh gue ada 3 section sih. Gitu. Semua 2D ya? Terus ada yang nggak tahu sih. Ada nggak karya yang benar-benar apa ya namanya? Ini suatu produk yang benar-benar 100% manifestasi dari apa yang lu alami. Ada nggak? Maksudnya, like bahasa sederhananya, jagoannya deh di pameran ini, punya nggak? Ada nggak? Wah, bukan bermaksud mau pilih kasih ya sama karya ya, semua ya udah. Cuman kayak lu kalau lihat karya lu sendiri, ini nih gitu ya. Kalau gue sih ada gitu loh, ada yang gue sebel sama karya gue gitu loh. Oh iya, of course. Gitu. Ada. Itu ada sih. Harus satu ya? Apa gimana? Iya, satu dulu. Berarti dari keseluruhan lukisan atau drawing atau dari keseluruhan? Keseluruhan. Ada satu judulnya Lorazepam. Drawings charcoal. Itu gue ngerasa gue sakit banget sih di situ. I mean dari nggak sih? Yang dijadiin poster gak sih, bukan ya? Itu detailsnya. Oh, berarti itu ya, maksudnya. Oh, oke, ngerti. Lanjut, gimana? Gitu. Itu kenapa?
Iya, sebenarnya gue ngerasa drawings gue ada dua lah sebenarnya yang sebenarnya cukup gue highlight ya, highlight sih. Yang menurut gue kalau gue ngelihat kayak oh ini nih dua ini nih gitu. Kalau gue ngelihat bukan gue yang bikin gitu. Tapi kalau misalkan disuruh milih, paling ya itu yang judulnya Lorazepam itu. Aduh, terus suara gue. Karena gue ngerasa bukan gue sebagai senimannya, tapi pas gue ngelihat udah jadi, terus habis itu dipajang kan di ruang pameran, gue ngerasa kayak gila lu Mes, lu sakit ya lu gitu. Sakit tuh dalam artinya bukan sakit karena weh lu keren banget kan, enggak, sakitnya tuh kayak ya lu sakit jiwa lu ya gitu, kayak apa ya, gila nih orang punya luka batin gitu, orang sakit banget yang gitu loh. Cuman karena gue ngeliat lensnya tuh bener-bener apa ya, bukan absurd ya, kemana-mana tapi masih agak kekontrol tapi kemana-mana gitu. Tajam lah ya, mungkin tajam tanda kutip gitu loh. Itu menurut gue sih. Dan again, drawings gue kan juga title-nya kan ya obat-obatan gue ya, obat-obatan yang pernah diprescribe ke gue gitu loh. Cuman khusus yang Lorazepam itu gue merasa kesakitan gue ada di situ gitu. Dibandingkan semua drawing sih gitu. Gitu. Kalau dari keseluruhan nih. Ya. Oke. Gitu sih. Terus ini sih, jadi untuk jujur gue nggak pernah residensi guys, cuma pengen doang, maksudnya bukan pengen, gue pernah jadi coba kirim residensi tapi gaya-gayaan, kirimnya ke Eropa, ya kan, jadi sok lah gitu loh, ya sampai sekarang ya amsyong ya nggak masuk. Jadi yang gue interest adalah dari lu ya, pengalaman lu yang perdana juga mengenai residensi ini dan sampai pada akhirnya ke pameran tunggal ya. Boleh, ini pameran tunggal ke berapa? 1. Pertama juga. Oke. Jadi ini lucu tapi sorry ngekat, kalau misalkan di sini kayak weh Imes udah ditahbiskan nih jadi seniman kayak gitu karena gue solo. Kalau udah tunggal tuh udah enak gitu, kayak udah selanjutnya tuh kayak gampang, kata orang sih gitu ya. Kata orang gitu. Jadi ya gue yakin lu bahagia nih, lu bahagia residensi pertama, pameran tunggal pertama, entah apapun yang melatar belakangi lu berkarya ya, maksudnya yang hal-hal yang lu ucapkan tadi, namun gue yakin maksudnya bersyukur lu bisa membawanya ke ranah yang amat sangat positif ya, yaitu karya. Gitu, yang orang lain pun bisa menikmati mungkin agak ini ya, agak menikmati ya, padahal itu pun hal ini ya, hal yang kadang-kadang bagi lu sakit mungkin ya, menyakitkan gitu. Orang ikut ya entah bersimpati kah atau berempati, karena jujur waktu ini buat ya kalian yang nonton ya, jadi jujur waktu gue lihat karya Imes pertama kali, bener sih itu brutal. Itu gue dari kemarin nyari kata yang tepat buat karyanya Imes. Ya. Brutal. Karya mana ya yang pertama ya? Yang macam-macam lah, yang image wanita ngangkat itu loh. Ya, maksudnya ya gue nggak tahu ya itu sosok itu siapa gitu loh. Jadi itu kayak melihat apa ya? Kayak melihat, gue agak ini kalau ngeliat kayak misal tikus kelindes mobil tuh gue nggak bisa lihat tuh Mas. Nah kurang lebih kayak gitu tuh perasaannya, kayak nggak jijik tapi ikut merasakan sakitnya, ikut merasakan gitu loh. Jadi ya sayangnya gue nggak bisa kesana yang melihat karya lu secara langsung. Cuman itu gitu yang gue lihat dari karya-karya Imes tuh brutal, makanya gue langsung ini orang harus gue follow setidaknya medsos dulu ya. Gitu. Karena melalui ya sekarang kan dengan medsos kita bisa melihat perkembangan lu lagi ngapain sih gitu. Jujur gue tahu Imes lagi di Jogja aja ya karena medsos gitu. Terus ngapain nanya bla bla bla, juga nih untuk gue bahas gitu. Jadi memang karya Imes tuh amat sangat ekspresif, lebih banyak di kalau gue bilang lu lebih banyak eksplor di abstrak ya.
gitu. Walaupun beberapa karyanya memang ada figur-figur yang cukup ekspresif, yang ya maaf ya kalau gue menggunakan kata serem gitu, tapi gue mendapatkan itunya gitu loh, mendapatkan emosinya gitu, itu yang penting gitu. Jadi keren banget, karyanya dia tuh keren banget ya. Untuk mereka yang ada di Jogja saat ini sih seharusnya mengunjungi Red Base. Oke. Zoom gratisan. Santai lah. Kan yang penting masih bisa hahi. Oke, di Red Base. Oke, sekarang untuk ini sih Mas, ada sepatah dua patah agak. Mungkin kalau untuk ngomongin pameran ya mungkin ini ya showcase kayak gitu sudah cukup umum ya. Tapi untuk untuk seniman yang mungkin ya lebih muda dari lu nih, yang juga mungkin sekolahnya dari luar. Jadi memang begitu sih, kadang-kadang gue juga ada teman-teman yang dari sekolah di musik di US ya, kayak temen kita lah yang satu itu kan di Hawaii, dari Hawaii ke sini jadi kayak memulai sesuatu yang baru gitu loh. Jadi teman-temannya kan semua di sana, teman-teman lu juga paling ya di Singapura, ya syukur kalau ketemu temannya dari Indonesia juga. Maksudnya ada tips nggak sih dari ya teman-teman yang sekolah di luar, terutama untuk S1-nya, terus mau balik ke sini, apa yang mereka harus lakukan gitu loh, terlepas mereka punya pilihan gitu, tapi untuk ketika mereka mau terjun ke dunia seni rupa Indonesia, khususnya ya entah itu Jakarta, Bandung, Jogja, atau di daerah yang lain, ada tips-tips apa? Kalau dari gue ya ngetok pintu sih. Sebenarnya ngetok pintu itu kan dalam artian bukan hanya dalam ranah kesenian aja ya, dalam kita berusaha gitu loh. Dan yang gue lakukan di sini berusaha itu ya gue ngetok pintu gitu, karena gue nggak mungkin nunggu, apalagi gue tahu diri bahwa gue start from zero gitu loh. Jadi ngetok pintu itu sangat dibutuhkan. Apa ya? Kok gue ngeblank ya jadinya? Gini, ngetok pintunya mungkin tidak tidak melihat yang dalam artian ekspektasinya terlalu tinggi gitu loh. Kalau dulu gue sebelum residensi juga gue ngetok pintu ya, misalkan open call ya gue masukin aja. Gue kayak ibarat ya tebar pesona gitu. gue misalkan open call lagi ada apa gitu, terus kan di Instagram juga banyak ya sekarang kayak open call ini, art open call apa-apa gitu-gitu. Itu kan biasanya mereka ngasih kayak, ini lagi open call loh ini, atau open residensi ini segala macam. Apply aja terus gitu. Sambil juga sambil belajar untuk bikin portofolio yang baik, untuk bikin proposal yang baik kayak gimana. Kalau di kita kan butuh artis statementnya seperti apa gitu. Nah, tapi in the meantime itu kalaupun misalkan ternyata pintunya belum dibuka segala macam, ya mungkin itu waktunya belajar lebih lagi untuk mempersiapkan lebih matang gitu. Misalkan konsepnya lebih digali, atau tekniknya formal quality-nya lebih digali, itu bisa. Atau mungkin juga eksplorasinya lebih ke independent study-nya gitu loh. Jadi jangan terpaku untuk tetap kayak aku harus dapat project 1 atau aku harus residensi pameran nih. Ketika hal ini nggak ada, itu sebenarnya jadikanlah waktu itu untuk tetap independent study gitu. Karena kalau misalkan independent study ini kan dalam artian mematangkan diri kita juga, mematangkan art practice kita juga gitu. Nanti kalau misalnya nih pasti ini akan berjalan dengan sendirinya gitu loh, tapi tetap ngetok pintu gitu. Jadi bukan berarti ketika nggak dapat misalkan rejection itu emang sakit banget sih. Apalagi kalau nggak dibales gitu, emailnya kan nggak tahu gitu. Jadi kalau misalkan ketika kayak apply segala macem, gue sih lebih noting tulus ya gitu, karena gue melihatnya oke, kalau misalnya nggak keterima berarti mungkin yang di atas nih nyuruh gue kayak Imas belajar lagi dulu kayak gitu. Kalau misalnya coba lagi ya gagal ya udah belajar lagi dulu kayak gitu. Jadi dua-duanya itu sebenarnya sama-sama bekerja ya, bukan dilihatnya bekerja itu dalam artian ketika pameran, ketika residensi dapat project 1, project 2 gitu. Ketika ya maksudnya kita sebagai seniman
belum atau tidak mendapatkan project-project yang secara obvious dilihat orang, oh Imes bekerja atau seniman ini bekerja. Sebenarnya kan independent study itu juga bekerja gitu loh. Itu sih menurut gua. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Wah, kalau ketemu muka mah belum selesai ini. Iya, bablas terus, lanjut terus. Oke, kita di ujung, di ujung. Penghujung. Oke. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang oh ya, by the way, ini Imes ini sibuk, jadi harus jauh-jauh hari. Kalau apa sih, kagak. Oke. Sibuk biar nggak gila. Terima kasih Imes atas sharingnya mengenai residensi kali ini. Sukses terus, sehat selalu. Ditunggu acara selanjutnya di kota-kota lain. Waduh. Udah ke konser. Oke. Ya, terima kasih. Thank you so much. Thank you. Bye. Thank you.